untuk yang belakang itu kan banyak yang kosong karena Karena apa? Suaranya putus-putus. Halo? Halo? Reva? Suaranya putus-putus tiba-tiba menghilang. Karena apa? Atau ada temannya juga yang ini bisa menambahkan gitu? Apa kira-kira yang jadi masalah? Saya Pak, Oke, silakan coba. Eh, benar kata teman yang sebelumnya kan kita kan basicnya dari SMA. Seperti saya pribadi Hmm. sendiri udah mengerti Pak, misalnya yang harus dilakuin adalah ini. Tapi kita kayak ibarat seorang yang masih belajar membaca gitu, terjun ke suatu ruangan yang kita buta, terus tiba-tiba tahu, terus dikasih waktu yang menurut kami itu udah terlalu cepat buat kita yang satu hal yang baru gitu Pak. Kita sebenarnya Hmm. udah ngerti ngerjain, tapi kayak lama, jadi kita Nggak terlalu sempat ya? gitu Pak. Oke, Iya iya Pak. sebenarnya ya itu evaluasi dari kami juga ya. Jadi kemarin saya ngobrol sama dosen-dosen yang lain, karena kan 3 resep itu kesepakatan kita bertiga ya dosennya, saya, Bu Erga, sama Bu Gayatri. Jadi kemarin sudah saya sampaikan sih masalah, oke waktunya kurang cukup juga ya, kayak sama ya alasannya si Reva ya di chat ya. Oke, jadi untuk minggu ini itu ya karena belajar dari minggu lalu yang kalian mungkin karena terburu-buru ya, sehingga minggu ini kita 2 resep saja, tetapi waktunya sama. Ya, jadi hanya 2 resep nanti. Tapi ada perhitungan pengenceran. Nanti kita akan bahas untuk perhitungan pengenceran. Iya, saya rasa masalah waktu ya. Masalah waktu yang mepet itu ya saya rasa ya jadi terkendala utama ya. Apalagi yang belum terbiasa tadi ya. Mungkin ya. Jadi belum terbiasa, waktunya mepet gitu. Oke, jadi minggu ini kita buat 2 resep. Ya, jadi karena ini kalian tuh beda praktikumnya sama tahun lalu. Untuk kalian ketahui mekanisme praktikumnya dari segi resepnya, kemudian dari segi apa yang dipraktikumkan itu berbeda dengan tahun lalu. Karena tahun ini kalian itu disamakan ya dengan ITB. Ya, jadi kita coba samakan kalian dengan ITB nih soalnya, jumlah resepnya sama, waktunya pun sama. Gitu ya. Mungkin karena terlalu ini tadi ya, terlalu cepat tadi, kemudian mungkin karena online juga ya. Kalau offline biasanya kan bisa kerja sama tuh ya. Biasanya kan kita ada kelompok-kelompok kecil walaupun nggak rame juga, kelompok paling 2 orang itu paling nggak bisa cepat juga gitu ya. Ya mungkin dari pelajaran-pelajaran. Tapi yang spesial angkatan kalian ini, kalian tuh mengikuti ITB Plug. Dispensing recordnya, resepnya itu kita samakan dengan ITB gitu ya. Jadi kalian dengan semester 2 di ITB, semester 3 ya, masalah semester 3 itu sama untuk apa yang dipraktikumkan, kemudian resepnya, susunannya, dispensing recordnya pun itu ngambil dari ITB. Jadi memang kalau dirasa sulit ya wajar ya, agak sulit, tapi nanti harapannya kalian sudah mulai terbiasa sehingga nanti kalian lebih kritis. Jadi kalau harapan kita ya, kalian itu lebih kritis. Kenapa? Karena kalian yang pertama. Beda halnya dengan kalian yang kelima dan seterusnya. Kalian punya contoh dari kakak tingkat ya. Kalian bisa lihat cara kerjanya kakak tingkat dan seterusnya. Itu kan bisa saja ya sampai ke kalian. Karena kan kita nggak bisa ngontrol hal yang seperti itu. Paling tidak kalian ada gambaran lah dari kakak tingkat. Nah ini kan kalian benar-benar pertama. Ya saya maklumi lah intinya untuk pertemuan pertama itu saya maklumi bersama dosen yang lain juga kayak oke udah kita coba 2 resep kalau begitu ya. Jadi mudah-mudahan 2 resep nanti lebih bisa maksimal hasilnya. Harapannya seperti itu. Untuk masalah perhitungan bahan dari resep standar, ada yang bingung nggak? Dalam resep standar kan misalnya setiap 5 mili mengandung gitu. Ketika dibuat jadi 60 mili, ada yang bingung nggak itu? Ada nggak? Ketika resepnya di volumenya berbeda dengan resep standar maksud saya. Karena tadi ada beberapa temannya di kelas lain yang juga masih bingung masalah perhitungan. Jadi memang hari ini akan saya sampaikan itu untuk perhitungan bahan, pengenceran, ya. Nanti hari ini kita akan bahas untuk perhitungan-perhitungan. Oke, ada lagi yang mau dikeluhkan untuk minggu lalu? Selain dari waktu tadi ya, kemudian ada yang bilang sinonim susah, tadi udah saya kasih saran, pakai website aja untuk mencari sinonimnya. Terus cara kerja dan sebagainya, saya rasa kalian bisa lah ya melihat video-video dari yang di-share, nanti akan di-share lagi untuk video serbuk, akan di-share lagi, silakan kalian lihat cara kerjanya bagaimana. Nah yang kalian lihat itu buat saja jadi kata-kata gitu loh. Gitu. Maaf Pak, izin bertanya. Silakan.
Saya pribadi masih bingung di bagian usul perubahan dosis itu gimana ya Pak? Apakah kita harus ngikutin dosis lazimnya atau gimana? Oke, kalau dosisnya di bawah dosis lazim, maka kita usulnya agar dia masuk dosis lazim. Kalau dia dosisnya lewat dari dosis maksimal, biasanya kita usulkan sejumlah dosis maksimalnya. Begitu ya, hanya usul. Seperti itu. Jadi biasanya kan terlalu rendah, maka kita sarankan agar dosisnya ditingkatkan menjadi berapa? Menjadi dosis lazimnya sekian sampai sekian. Itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi ketika setelah usul, ya, setelah usul, kemudian misalkan ini karena nggak praktikum ya, misalkan usul nih, saya mengusulkan resepnya ditingkatkan, oke saya ACC gitu misalnya sebagai dosen atau sebagai aspraknya nanti. Setelah di ACC, jumlah bahan yang ditimbang adalah yang di ACC tadi. Nah ini kan karena tidak praktikum, jadi jumlah bahan yang ditimbang langsung saja anggap itu di ACC, asal dia sesuai dengan dosis lazimnya. Berarti kalau kita punya usul perubahan dosis, di cara kerja itu kita pakai jumlah bahan-bahan sesuai dengan dosis yang kita usulkan ya Pak? Iya, betul. Oke, makasih ya Pak. Jadi ketika membuatnya pun nanti dibuat sesuai dengan dosis yang diusulkan. Begitu. Jadi memang mestinya itu kan kita hitung dulu di awal ya sebelum kita buat kan. Nah setelah hitung di awal biasanya itu kita minta paraf. Oke nggak nih kak, kakak aspraknya atau dosennya nanti. Oke, dosisnya jadi sekian. Nah nanti kerjanya mengerjakan yang sudah dosisnya sudah dibenarkan. Begitu ya. Mestinya nanti akan saya sampaikan itu ketika asistensi lagi. Tolong ingatkan kalau saya lupa ya. Karena banyak hal yang perlu disampaikan sebenarnya. Kalau dia di dalam praktikum tuh enak. Ketemu masalah langsung, karena kan saya sama kakak aspraknya kan di ruang ini ya, di ruang praktikum ya di laboratorium itu enak, ketemu masalah langsung terselesaikan. Kalau seperti ini kan kalian mengerjakan, nah itu yang saya heran juga ya, kok sepi grup ininya, grup praktikumnya. Padahal harapan saya selama 2 jam itu kalau kalian ada yang bingung tanyakan langsung di grup. Nah itu saya heran, kok sepi benar ya grup praktikumnya. Saya kira memang udah ngerti semua atau bagaimana. Nah tolong dimanfaatkan 2 jam ketika kalian praktikum itu ya di rumah itu. Kalau ada yang bingung tanyakan saja di grup. Ya, jangan ragu-ragu untuk bertanya intinya. Karena kita juga menyadari kalian masih awal, pasti banyak yang nggak tahu, atau banyak yang lupa, banyak yang bingung, itu biasa. Makanya ditanyakan nanti bingungnya di mana, lupanya di mana. Nanti dibantu sama kakak-kakak aspraknya yang sudah dahulu praktikum. Kakak-kakak aspraknya itu dipilih yang jago-jago itu di farmasetik. Jadi kalau kalian nanti tahun depan bagus juga gitu ya farmasetiknya, nanti akan dijadikan asprak juga. Karena kakak-kakaknya ini kebanyakan dari SMK, kalau nggak salah SMK Farmasi, sehingga mereka sudah terbiasa gitu mengerjakan resep. Nah harapannya apa? Kita pilih orang-orang yang seperti itu. Kalau kalian bingung, mereka bisa dengan mudah membantu menjelaskan. Kalau memang saya ada jam kuliah atau dosen yang lain sedang tidak bisa menjawab. Gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatannya sama kakak-kakak aspraknya itu untuk bertanya. Tanya saja pokoknya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin untuk yang kemarin ya, tuh distriknya kayaknya aduh kecil-kecil itu nilainya, tapi nanti kita kasih dispensasi lah ya. Tapi untuk minggu ini dan kedepannya nggak ada lagi dispensasi itu. Gitu ya. Karena porsi, ya silakan Jenny. Itu tuh ada penilaian penting nggak sih Pak? Kayak kita dulu zaman SMK tuh kan yang penting tuh kayak di penimbangan bahan, perhitungan dosis, cara kerja. Ada hal yang sama nggak sih kayak dulu zaman SMK tuh yang dipentingin diutamakan dulu gitu Pak. Jadi ngasih tahu ke teman-temannya juga enak. Yang pentingnya tuh kita ngerjain dulu penimbangannya dulu, apanya dulu, kayak ngisi yang tabel-tabel tuh belakangan gitu Pak. Poin-poin yang poin-poin yang tinggi gitu loh. Oke, ya saya maksudnya. Ada nggak yang krusial gitu ya, sehingga kalau itu salah ya otomatis salah semua gitu ya. Yang pasti yang krusial itu adalah dosis ya. Kalau kalian salah dosis, maka otomatis yang ditimbang salah, cara kerja pasti salah, dan seterusnya pasti salah. Yaitu runtutannya. Makanya sehingga di awal itu pertama, kalian itu hitung dulu dosisnya sebenarnya. Prefor boleh, kalau kalian mau kerjakan prefor juga kan nggak ngaruh gitu ya ke dosisnya, karena prefor itu nggak menghitung bahan. Setelah menghitung bahan gitu kan, kalian hitung dosisnya, kira-kira udah sesuai belum? Gitu. Kalau sudah sesuai, maka bisa dilanjutkan penimbangan dan seterusnya dan cara kerja. Intinya cara kerja itu kalau dari atas salah, ya dari penimbangan atau dari perhitungan dosis salah, otomatis penimbangan salah. Penimbangan salah, pasti cara kerja juga salah. Ya, seterusnya.
Jadi kalau pertama yang harus benar-benar ditekankan itu adalah dosisnya, apakah sudah sesuai atau belum. Ya, memang prefor agak lama ya, agak men-spare waktu yang cukup lama kalau kalian mengerjakan prefor itu. Sama sih dengan di SMK, nggak jauh beda. Pertama kita lihat dosisnya dulu, ya hitung-hitungannya, kemudian jumlah bahannya kita hitung. Kalau memang dosisnya sudah sesuai, berapa yang harus ditimbang, baru ke cara kerja. Karena kalau satu paling atas tuh salah, ya udah ke bawah salah semua kan. Kalau dosisnya udah nggak sesuai, terus dikerjakan saja gitu ya, pasti salah. Misalnya dosisnya terlalu lebih dari DM, kemudian kalian tidak menyarankan penurunan dosis, kemudian kalian timbang saja, kalian buat, dan seterusnya. Ya pasti salah semua ke bawah. Gitu. Kalau di SMK kan kurang lebih gitu ya, Jenny ya? Sama aja kan ya? Iya Pak, sama aja. Sama Jadi aja. hal-hal yang lain itu di nomor 2 kan lah. Iya, sebenarnya teknisnya seperti itu ya. Tetapi kalau kita lihat kenapa prefor itu di atas ya, sama halnya seperti kita ketemu parastamol itu. Kalau kita belum tahu kelarutannya, kita nggak ketemu masalah. Ya nggak? Kalau udah ketemu masalah kan, oh ini nggak bisa dibuat ini, berarti harus dibuat apa? Dibuat eliksir gitu misalkan ya. Jadi memang semua itu biasanya kita prefor dulu. Walaupun itu yang paling lama ngabisin waktu. Kalau salah prefor apakah fatal? Ya nggak fatal sih di prefor. Cuman kalau prefornya salah gitu ya, terus tiba-tiba kelarutannya dibilang oh larut di air, kemudian dibuat dalam air saja tanpa dibuat eliksir misalkan ya, maka salah juga kan semuanya walaupun dosisnya benar, maka semuanya penting. Tetapi memang yang biasanya sering salah itu di dosis sih. Dosis salah, nimbang bahan salah, cara kerja salah pasti. Jadi ya memang boleh lah kalau pengen disiasati gitu ya. Pertama saya ngitung dosis dulu nih sesuai nggak, prefornya belakangan. Tapi harus dikerjakan prefornya, jangan kosong juga. Oke. Kalau yang poinnya kita sih sama sih. Poin tiap bagian itu saya bilang sama dosen lain juga kita samakan saja. Makanya kalau ada yang mudah, boleh dikerjakan duluan juga. Ya, sehingga nanti nggak kosong nilainya kalau nggak sempat. Gitu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Pak, kalau misalnya nulisnya disingkat itu boleh ya, Pak? Maksudnya disingkat gimana? Kan itu kalau banyak ya Pak soalnya misalnya kan nanti saya singkat-singkat gitu Pak tulisannya. Maksud singkatnya gimana? Misalnya kan zat tambahan gitu ya Pak, ditulisnya ZT gitu Pak. Boleh ya Pak? ZT. Boleh asal kamu di atasnya kasih tahu ZT itu zat tambahan. Jangan nanti ZT kita bingung juga yang ngoreksi nanti ZT apaan gitu. Gak apa-apa, tulis aja misalnya di atas pertama kali nulis zat tambahan dalam kurung ZT. Nanti di bawahnya ZT nggak apa-apa. Yang penting ada contoh bahwa ZT itu adalah zat tambahan menurut versi kamu. Ya, ZT boleh sih. Pak, terus juga untuk singkatan misalkan di cara kerja gitu, misalkan makainya sampai homogen tapi nulisnya at homogen tuh nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Terus tambahkan pakai ADD nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Plus saja nggak apa-apa. Oh, oke, Pak. Nggak apa-apa kalau untuk yang kayak gitu ya. Intinya untuk yang singkatan asal jangan pakai bahasa yang tidak baku ya. Bahasa bukan bahasa Indonesia atau bahasa yang formal itu jangan. Kalau singkatan masih diperbolehkan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait praktikum? Saya sengaja ada diskusi praktikum di sekarang ya karena besok kan udah mulai. Jadi semua kelas juga seperti itu. Di awal saya spare waktu untuk diskusi terkait masalah karena kelihatannya banyak masalah gitu. Saya ngeliat dispensing recordnya saya sampling aja kelas kelas yang pertama kemarin itu kelas C ya kalau nggak salah, kelas C atau kelas yang jam 7 itu saya sampling. Waduh, kok banyak yang ini, saya lihat banyak yang banyak yang tidak seperti dry lab. Kalau dry lab bagus-bagus hasilnya, saya baca itu. Kalau yang ini kok jelek-jelek gitu, oke berarti ada yang perlu dievaluasi itu. Oke, terima kasih ya masukan-masukan. Jadi nanti ke depannya minggu ini kita cuma 2 resep. Mau 1 resep kemarin itu, tapi kalau 1 resep itu terlalu sedikit. Jadi udahlah 2 resep saja toh resepnya juga larutan ya. Gak terlalu banyak zatnya kok. Serbuk minggu ini kita serbuk, gak terlalu banyak zatnya. Oke, kalau tidak ada kita ke materi hari ini sebentar ya, tiba-tiba nggak tampil.
Bentar ya. Bentar ya, ini laptop saya kayaknya agak ngeblank ini. Nah, belum tampil ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini Google Chrome saya not responding. Saya kayaknya keluar bentar, nanti saya masuk lagi ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke ya, kita masuk ke materi hari ini. Jadi outline untuk perkuliahan hari ini itu tentang perhitungan jumlah bahan ya, dari sediaan berdasarkan resep maupun formula standar, ini maksudnya dalam Fornas. Kemudian pengenceran bahan padat dan cair, dan kandungan alkohol dalam sediaan farmasi untuk outline. Nah, sebelum itu saya review sebentar ya untuk perkuliahan minggu lalu. Jadi siapa yang mau menjawab, saya persilahkan sebentar ya. Oke, siapa yang mau menjawab untuk yang pertama? Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Dewi Tamala, Pak. Oke, silakan Dewi. Mengapa perlu mencari data kelarutan suatu zat sebelum membuat sediaannya? Itu kegunaannya ialah agar kita mengetahui karakteristik zat aktif tersebut pada larutannya dalam air dan lipid, supaya kita mengetahui seberapa besarkah kemampuan obat tersebut dapat diserap oleh tubuh, Pak. Oke, boleh. Kemampuan suatu zat dapat terserap oleh tubuh. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Izin jawab, Pak. Silakan. Siapa? Nah, nama saya Marvel. Nah, selain untuk mengetahui kelarutan di dalam tubuh, kita juga bisa tahu pelarut apa kira-kira yang cocok digunakan untuk zat aktif tersebut, excipientnya apa aja. Oke, jadi untuk merancang formulasi sediaan, boleh. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan lagi? Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Nama saya Mila Agustin Surya Dharma, NIM 1192615. Oke. Jadi perlunya kita mencari data kelarutan suatu zat aktif sebelum membuat sediaan itu karena untuk mengetahui apakah zat aktif dalam obat tersebut bisa mencapai target terapeutik, Pak. Oke, profil farmakokinetiknya ya, boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Tadi sudah dikatakan untuk memilih eksipien yang akan digunakan, terus untuk melihat profil farmakokinetik tadi ya, untuk kemampuan dia apa tadi ya, yang pertama tadi ya, terabsorpsi ya untuk kelarutannya dalam tubuh, kelarutan di dalam tubuh boleh, profil farmakokinetik. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin mau menambahkan, Pak. Ya, silakan. Siapa? Saya Azika.
mengaitkan ke industri sih Pak. Salah satu reformulasi kelarutan itu diperlukan kalau kita mau meningkatkan proses produksi atau scale up-nya. Jadi kan kita harus tahu nih kosolven apa yang cocok. Jadi kalau misalnya kita mau buat dalam jumlah banyak, itu menghindari kerugian dalam jumlah besar, Pak. Kerugian dalam jumlah besar. Oke, itu fungsi kita preformulasi. Oke, boleh lah secara umum. Ada lagi? Untuk yang nggak kalah penting itu adalah untuk menentukan bentuk sediaannya ya. Ini jangan dilupakan ya. Bentuk sediaannya, kalau dia nggak larut, sangat tidak larut ya, maka mau nggak mau bentuknya suspensi atau bentuk tablet sekalian. Ya, gitu ya. Boleh ya. Sekarang yang selanjutnya, faktor apa sih yang mempengaruhi disolusi? Ini saya singgung ya kemarinnya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, faktor yang berkaitan sama disolusi itu karena ini, Pak, karena sifat fisiko-kimianya. Faktor yang mempengaruhi dari zatnya itu apa? Ukuran partikel, terus suhu, boleh, pH, Pak. pH boleh, ada lagi? Sama kelarutannya. Kelarutannya, boleh ya, masih benar. Oke, terima kasih. Saya kalau kalian menjawab itu nggak mesti sesuai dengan slide ya. Saya lebih senang kalian itu mengutarakan apa yang ada di kepala kalian ya. Kalau sesuai slide biasanya agak lama jawabnya, harus buka slide dulu kan. Tapi kalau ada yang di kepala, sampaikan saja, nggak apa-apa. Karena belum tentu salah ya. Dan yang saya sampaikan di slide itu kan hanya secara garis besar. Kalau kalian bisa lebih spesifik lagi, nggak apa-apa. Misal kayak pH segala macam, benar ya, mempengaruhi disolusi. Iya, benar mempengaruhi disolusi. Kemudian apalagi tadi, ukuran partikel mempengaruhi disolusi. Semakin kecil ukurannya, disolusi akan semakin cepat. Ya. Kemudian apalagi tadi, porositas ya, yang nggak kalah penting juga adalah porositas dari partikel itu. Berapa banyak porinya. Kalau dia bisa masuk air lebih mudah, maka disolusinya juga akan lebih cepat. Oke, selanjutnya. Difusi sekarang. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Nama saya Anisati Cahyati. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi difusi itu ada kekentalannya, kemudian luas permukaan. Jadi, semakin luas permukaannya, semakin cepat difusinya. Kemudian temperaturnya semakin tinggi, semakin cepat juga difusinya. Terus ada gradien konsentrasinya, semakin besar gradiennya, difusinya juga semakin cepat. Oke, terus yang tadi yang viskositas gimana? Kentalan semakin besar, dia malah difusinya semakin lambat. Oke, betul ya. Oke, udah secara garis besar udah dijawab temennya ya. Oke, selanjutnya ini siapa yang mau coba jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Ada 4 kelas, Pak. Jonathan ya. Oke. Ada 4 kelas. Yang pertama itu obat dengan kelarutan tinggi tapi permeabilitasnya tinggi juga bagus. Terus yang golongan kedua itu kelarutannya rendah, permeabilitasnya bagus juga. Yang ketiga kelarutan tinggi, permeabilitasnya buruk atau rendah. Yang keempat kelarutan dan permeabilitasnya rendah. Oke. Terus solusinya? Solusinya untuk yang kelarutan rendah itu dibuat dalam bentuk garamnya, Pak. Boleh. Terus? Kalau yang permeabilitasnya rendah itu dalam sediaan injeksi. Boleh. Terus yang terakhir? Yang buruk semua ya, Pak, yang rendah semua. Buruk semua. Solusinya apa? Dibuang. Nah, apa ya? Oh, enggak, kirain dibuang solusinya. Udah, Pak, nggak usah dibuat obat. Oke, nggak apa-apa. Tahu, Pak. Nggak apa-apa. Oke, ya. Secara garis besar sudah ya, bahwa kalau dia kelarutannya buruk, kita tingkatkan biasanya dengan dibuat dalam bentuk garamnya, boleh dibuat prodrugnya, misalkan banyak ya contoh-contoh obat yang dibuat prodrug, misalnya sulfasalazin dan lain-lain itu dalam bentuk prodrugnya. Kemudian kalau dia permeabilitasnya buruk, ya bisa kita buat dalam injeksi yang paling mudah ya, karena dia kan susah tuh, ini susah masuk, maka kita langsung masukkan saja ke sirkulasi sistemik misalkan. Tapi kalau mau dibuat tetap dalam bentuk oral, biasanya dibuat dalam enkapsulasi, ya dibuat kalau sekarang tuh banyak tuh nano-nano segala macam gitu ya, itu dibuat enkapsulasi agar meningkatkan permeabilitasnya. Kemudian kalau yang terakhir nih yang paling susah ya, udah kelarutannya buruk, sudah larut juga, nggak bisa berpermeasi atau masuk ke pembuluh darah. Ini biasanya dilakukan modifikasi struktur kimianya, sama seperti halnya yang kedua, kemudian biasanya juga diberikan dalam injeksi juga. Jadi memang agak susah yang
terakhir ini, kelas terakhir ini. Namun biasanya dosisnya kecil untuk sekali penggunaan, nggak besar. Kalau untuk yang kelas terakhir. Jadi seperti itu ya. Kemudian, nah yang terakhir nih, siapa yang mau coba? Izin menjawab, Pak. Silakan, siapa? Saya Esteria Krisina Pane, NIM 129260090. Oke. Kenapa perlu mengetahui jenis polimorfnya itu untuk mengetahui kelarutannya, Pak? Karena kan kalau beda-beda jenisnya pasti kelarutannya beda-beda juga. Oke, boleh ya, sifat fisikokimia ya. Karena berbeda bentuk polimorf, bentuk kristalnya beda, maka sifat fisikokimianya juga bisa beda, stabilitasnya beda, titik lelehnya berbeda ya, jadi penting untuk mengetahui itu. Oke ya, saya rasa cukup untuk review kita kali ini. Oke, kita masuk ke materi sekarang ya. Tadi ya perhitungan bahan sesuai resep atau formula standar. Bahwa sebagai pendahuluan, bahan yang dibutuhkan dalam resep itu kita hitung dulu ya sebelum timbang. Makanya biasanya kita buat kita buat perhitungan jumlah bahan yang ditimbang dulu, setelah di ACC baru kita nimbang kalau praktikum ya. Kalau kalian di rumah sakit seperti itu juga harus dihitung dulu, jangan langsung main timbang-timbang aja. Nanti totalnya kelebihan, kekurangan kan bolak-balik gitu ya. Nah, jumlah bahan yang diperlukan untuk ditimbang kalau dalam resep yang biasa ya, maka tidak sama dengan yang ada di resep kalau dia ada tanda DTD-nya ya, atau data list dosisnya. Harus dikalikan dengan nomor row-nya. Salah satu contoh kalau dia resep biasa. Nah, dalam formula standar yang kalian pakai kemarin, itu biasanya ada volume tertentu, ya, merupakan kandungan pada volume tertentu, zat aktifnya atau komposisinya. Nah, contoh perhitungan resep standar, ini mudah ya, 250 mg, CTM-nya 2 mg, sehingga untuk yang dibutuhkan adalah 2.500 mg dan CTM-nya adalah 20 mg. Ya. Tapi ini nggak bisa ditimbang, nanti kita bahas kenapa nggak bisa langsung. Untuk latihan 1, siapa yang mau coba? Coba nih. Bahan yang digunakan dalam resep ini. Saya, Pak. Silakan. Siapa? Yonatan, Pak. Yonatan, boleh. Silakan Yonatan. Yang paracetamol itu caranya jumlah itu 90 ml, kalau enggak 120 mg-nya jumlah paracetamolnya dibagi Cochlearty-nya 5 ml. Oke, terus dikali 90 ml, Pak. Oke, hasilnya 2160. Oke, apa ini 1 miligram ya? Miligram. Oke, terus CMCNA-nya? CMCNA-nya 1/100 dikali 90 dari Aquades-nya. Berapa hasilnya? 900 mg. Oke. Terus simetikonnya? Simetikonnya 150 per 1 sendok makan 15 ml. Oke. Dikali 90. Berapa hasilnya? 900 mg juga bukan sih? Bentar, ya, Pak. betul. Oke, Aquades-nya berarti at 90. Nah, dari sini ada yang bingung temannya? Ada yang tidak dimengerti ini hitungannya dari formula ini? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Berarti udah mengerti ya untuk latihan 1. Sekarang coba jika dia merupakan formula standar. Ini contohnya yang kalian kemarin ya. Ada yang mau coba jawab? Yang dipinta 250. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa tadi? Azika. Azika, silakan Azika. Itu kan karena tiap 5 mili, jadi acetaminofennya 120 dibagi 5 mili dulu, Pak. Terus dikali 250. Berapa nih hasilnya? Bentar, Pak. 6.000 ya. Ya, terus? Gliserolnya 2,5 dibagi 5 dikali 250 juga, Pak. 125. Propilen glikolnya itu MCL ya, Pak? Iya, mikroliter ini maksudnya. Oh, dibagi 5 mili juga dikali 250. Itu sabar, Pak. 25 mili. Sorbitolnya 70/100. Enggak, ini sorbitol 70% 1,25 mili. Maaf, Pak. 1,25 per 5 dikali 250, etanolnya 500 mikroliter, Pak.
Etanolnya 500 mikroliter, berarti 500 per 5 mili dikali 250. Ini berapa nih? 1,25 ini. Hasilnya. Bentar, Pak. 1,25 kali 250 bagi 5. 62,5. 2,5 ya. Iya. Oke. Gini, ada yang bingung? Saya Pak, izin bertanya. Aquadesnya itu jadi gimana ya Pak? Aquadesnya dibuat apa Pak? Maksudnya yang ya, Aquades at 5 mil itu dijadiin apa ya Pak? Maksudnya gimana? Oh, ini bentuknya, bentuk sediaan ini. Bukan Pak, kan tadi kalau di resep sebelumnya itu kan Aquades at 90 mil, kan itu dijadiin perhitungan. Nah, kalau di sini kan ada Aquades at 5 mil itu kenapa nggak dijadiin hitungan gitu Pak? Jadi itu dibuat enggak. Oh iya, iya Pak, makasih. Oh, Pak. Soalnya tadi saya bacanya suatu sediaan memiliki formula tiap 5 mil, bukan Aquadesnya gitu, sangkain saya. Makasih ya Pak, maaf. Ini ya dipakai ya. Oke, ada yang masih bingung? Ada yang masih belum mengerti? Berarti kemarin lancar ya untuk perhitungan yang formula standar ya, dari Fornas ke resep, nggak ada masalah berarti ya. Kalau di resep kemarin kan 60 mili ya kalau tidak salah ya. Dibuat dalam 60 mili kalau tidak salah ya, dipinta sama kakak aspraknya udah dikasih tahu itu, dibuat jadi 60 mili. Oke? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke pengincerannya karena ini agak panjang. Oke, apabila setelah melakukan perhitungan ya, setelah kalian perhitungkan, kalian kalikan dengan nomor row, ternyata jumlahnya di bawah 50 mg, maka harus dilakukan pengenceran, gitu ya. Nah, pengenceran obat atau pemicikan, istilahnya itu pemicikan bahasa lainnya, merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk meningkatkan keakuratan takaran obat dalam resep, ya. Karena kalau di bawah 50 mg dikhawatirkan alat itu tidak akurat dalam menimbangnya, sehingga diperlukan pengenceran. Nah, pengenceran obat harus dilakukan dengan menambahkan bahan yang, ini saya belum rubah dari tadi, yang inert ya. Yang inert itu maksudnya apa? Tidak bereaksi dan tidak memiliki efek farmakologi. Yang nggak boleh zat tambahan itu justru punya efek farmakologi, jadi harus yang inert. Nah, pengenceran obat itu untuk sediaan solid, sediaan cair maupun semi solid itu bisa dilakukan ya. Untuk bahan padat atau sediaan serbuk itu biasanya kita menggunakan sakarum laktis biasanya, tapi bisa pakai laktosa ya, bisa dengan yang lain. Kemudian untuk bahan cair biasanya menggunakan Aquades atau pelarut pembawa ya, pelarut atau pembawanya. Oke. Nah, untuk memastikan sediaan yang dibuat homogen, bila zatnya tidak berwarna, ya, tidak berwarna, maka kita gunakan corrigens coloris yaitu carmine. Jadi kalau kita mengerjakan suatu campuran, ya. Nah, ini kan yang ditimbang sebenarnya sedikit ya, 50 mg. Kemudian nanti kita encerkan misalnya sampai 2500 mg dan seterusnya. Kita nggak tahu kalau zatnya itu sama-sama putih, sudah homogennya kapan itu kan nggak tahu. Jadi kita gunakan carmine. Carmine ini biasanya berapa ya? 1% kalau tidak salah. Nanti silakan dilihat ya. Intinya secukupnya lah ya, intinya carmine ini nggak perlu banyak-banyak, sama jangan terlalu sedikit juga. Jadi nanti kalian gerus, setelah carmine-nya merata, warnanya sudah merata ya, maka anggapannya juga zat aktif kalian yang putih tadi pun sudah merata, gitu. Makanya kita gunakan carmine. Nah, untuk pengenceran bahan padat, pertama kita timbang sebesar 50 mg. Pokoknya untuk zat padat itu maupun zat cair ya, nanti zat padat dalam cairan yang ditimbang harus 50 mg. Karena adalah batas penimbangan terendah. Kalau kalian mau lebih dari 50 mg boleh nggak? Boleh saja, cuman banyak yang kebuang kan, ngapain? Jadi langsung aja nimbang ke jumlah terkecilnya 50 mg. Nah, tambahkan SL ya, sakarum laktis. Siapa yang chat? Apa slide-nya tidak terlihat? Oh, slide-nya terlihat tidak ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat kok, Pak. Ini berarti siapa tadi ya? Oh, Regita. Coba diulang aja Regita ya, dikeluar kemudian masuk lagi. Ya, saya lanjutkan. Ya, tambahkan SL ya, tergantung
perbandingan dari pengencerannya, misalkan 10 kali ya, atau 1:10. Artinya 9 bagian SL dan 1 bagian obat. Ya, jadi SL yang harus ditimbang adalah 9 kali 50, yaitu 450-nya. Total campurannya 500 karena ditambahkan 50 mg obat. Jadi kalau pengenceran 10 kali, mudahnya ya, 10 kali dari 50 berapa? Yaitu 500. Dikurang, berarti berapa zat yang harus ditambahkan? Dikurang 50. 450 mg SL atau laktosa. Bisa ya. Sakarum laktis. Oke, sampai sini. Nggak bingung ya. Nah, kemudian digerus sampai homogen. Nah, berapa yang harus ditimbang? Berapa yang harus ditimbang itu adalah dosis dalam resep dibagi 50, kemudian dikalikan jumlah pengencerannya atau jumlah keseluruhannya, yaitu 500. Kalau misalnya ini 10 kali. Ya, nanti kita akan bahas di latihan ya. Nah, kita punya aturan umum. Aturan umum ini tidak mengikat, sekali lagi ini hanya aturan agar mempermudah kalian ketika melakukan perhitungan pengenceran. Ya, kenapa saya bilang tidak mengikat? Karena bisa saja kalian modifikasi. Misalnya 10-50 ini kan disarankan itu 10 kali ya pengencerannya. Kalian mau jadi 20 kali ya boleh juga, asal tapi yang banyak kebuang kan zat aktifnya. Kalau mau berapa ya? 5 kali, coba kalau masih dihitung masih cukup ya nggak apa-apa. Intinya di sini tidak ada kewajiban, ya ini hanya aturan umum. Oke. Kemudian rumus pengencerannya ini dapat kalian lihat. Kemudian jika beratnya 1-10, ini biasanya kita encerkan sebanyak 50 kalinya. Ya, berarti 50 kali dari 50 berapa? 2.500. Jadi kita timbang 50, ya. Kemudian kita add-kan 2.500. 2.500 kurang 50 berapa? 2.450, itu adalah SL-nya jadi. Nah, jika berat obatnya 0,1 sampai 1 mg, ini kan sangat kecil sekali ya, maka kita biasanya melakukan pengenceran bertingkat, yaitu 2 kali pengenceran. Oke, contoh sedia pengenceran obat padat misalkan ya. Bila resep jumlah obat yang harus ditimbang adalah 20 mg, dan berdasarkan perbandingan pengenceran tadi, kalau 20 mg ini kan masuk range 10 sampai 50, berarti kita pengencerannya 10 kali. Ya. Berarti 10 kali dari 50 berapa? Yaitu 500. Ya, pengencerannya kan 10 kali dari 50. Kenapa 50? Karena jumlah minimal yang boleh ditimbang. Dosisnya berapa? 20. Maka yang harus ditimbang adalah 200 mg. Ya. Jadi cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah timbang 50 mg zat aktif, tambahkan SL atau laktosa sampai 500 mg, aduk homogen ya, atau tambahkan karmin terlebih dahulu baru dihomogenkan, dan timbang sejumlah 200 mg yang mengandung atau setara dengan 20 mg zat aktif. Ya, 200 mg campuran ini setara dengan 20 mg zat aktif. Kalau 500 mg setara dengan berapa? Kalau 500 mg-nya setara dengan berapa zat aktif? 50. Iya, 50. Ya, cuma dibolak-balik aja ya, jangan bingung. Jadi kalau saya ambil 500, yang ada 50. Bagaimana saya cuma dapat 20-nya saja? Maka ambillah 200-nya. Jelas? Jelas ya. Oke, kita lanjut kalau jelas. Nah, kalau seandainya diminta adalah 5 mg. Kalau 5 mg ini masuk range yang 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 10 tadi, kita pengencerannya 50 kali kan ya? Menurut aturan umum. Sekali lagi menurut aturan umum. Oke, berarti berapa yang harus ditimbang? 50. Di-add-kan sampai berapa? Di-add-kan sampai 50 kalinya, yaitu 2.500. Berapa dalam formula? 5 mg. Hingga kita peroleh hasilnya 250 mg. Cara kerjanya bagaimana? Timbang 50 mg CTM. Ini jangan sampai salah ya. Biasanya mereka mahasiswa tuh lupa timbangnya apa 5 mg. Padahal minimal adalah 50 mg. Jadi nanti di cara kerja juga harus sudah seperti ini. Ya, timbang 50 mg CTM plus sakarum laktis 2.450 berarti ya. Karena kan 50 kalinya adalah 2.500. 2.500 kurang 50. 2450. Atau bilang mau dibuat juga add-kan sampai 2.500 dengan sakarum laktis boleh juga. Terus hingga homogen, tadi ya tambahkan karmin, jangan lupa ya tambahkan karmin. Lalu ambil hasil pengenceran sebanyak 250 mg, di mana setiap 250 mg mengandung 5 mg CTM. Dan setiap 2.500 mengandung berapa? 50 mg. Jangan bingung. Oke? Jelas ya?
Jelas kalau untuk contoh yang sederhana, tapi kalau udah agak ribet baru. Nah, sekarang perhitungan kalau dia pengencerannya bertingkat. Nah, jika diminta penimbang STM sebanyak 0,5, maka pengencerannya harus bertingkat. Nanti saya beritahu mengapa, nanti kalian pasti nanti paham kenapa kira-kira harus bertingkat, kenapa nggak satu kali saja. Oke, pengenceran satu kali, pertama pengenceran satunya adalah dosisnya dibagi 50 dikali berat pengenceran satu. Nah, untuk pertama ini biasanya kita pakai 10 kali dulu, ya. Kemudian yang kedua baru kita lihat setelah 10 kali sisanya berapa hasilnya. Kalau hasilnya range-nya 1 sampai 10, berarti kita pengencerannya 50 kali. Kalau hasilnya ini 10 sampai 50, pengencerannya 10 kali. Itulah. Kayak contohnya ini, pengenceran pertama kita buat 10 kali, tahu dari mana? 50 kali 10 sama dengan 500. Ya, 10 kali kan ini, dari 50 ke 500 10 kali. 0,5 ini adalah dari resepnya. 0,5 dibagi 50 dikali 500 sama dengan 5 mg. Jadi, kalau saya bisa menimbang 5 mg dari campuran ini, maka saya akan memperoleh 0,5 mg zat aktif. Benar ya? Tetapi saya nggak bisa nimbang 5 mg, sehingga saya encerkan lagi. Saya timbang 50 mg. Ya, 50 mg dari mana? Dari sini. Bukan zat aktif ya, tapi dari campuran. Bukan zat aktif lagi. Ya, dari campuran kita timbang 50 mg, kemudian jadi pembagi ya, dibagi 5. 5 ini adalah hasil dari sini, dikali 2.500 sama dengan 250 mg. Jadi cara kerjanya, timbang STM 50 mg, tambahkan SL, gerus homogen, ambil 50 mg campuran tadi, ya, kemudian tambahkan 2450 SL, lalu campuran terakhir diambil, campuran yang ini, itu diambil 250 mg, di mana kandungan tersebut setara dengan 0,5 mg STM. Begitu. Gimana? Mengerti? Oke, ada yang masih bingung sebelum saya lanjut? Maaf Pak, boleh diulang nggak Pak? Yang mana yang diulang? Nah, yang ini Pak. Yang bertingkat ini, oke. Jadi untuk yang bertingkat, ini kan kita lakukan 2 kali. Oke, saya jelaskan. Mengapa? Bisa nggak 1 kali sih? Bisa nggak nih? Bisa nggak ini 1 kali? Bisa itu Pak. Bisa. Kenapa nggak pakai ini? Kenapa harus rumit seperti ini? Ada yang mau berpendapat? Sebelum saya jelaskan ulang nanti untuk yang ini. Kenapa saya nggak pakai yang simple aja nih 1 kali kan? Hasilnya kan 100 mg nih. Boleh nggak 100 mg ditimbang? Boleh. Kenapa saya nggak pakai cara ini? Ada yang mau coba berpendapat? Kenapa dengan dosis yang kecil harus 2 kali Pak? Kenapa nggak 1 kali aja? Gitu. Ada? Izin Pak, menjawab karena buang bahan nggak sih Pak? Iya, ini ada 10 gram kebuang. Ya, kalau zat aktif sama 50 kan di awal. Gitu ya, ini saya ulang lagi ya. Nanti kalau ada yang masih bingung, di play ulang aja videonya. Oke, pertama kalau kita dapat kasus di bawah 1 mg ya, kita lakukan pengenceran 2 kali tadi ya. Nah, pengenceran pertama itu biasanya kita lakukan 10 kali biasanya, ya biasanya 10 kalinya. Misalkan dalam kasus ini ya, biasanya 10 kalinya. Kita lihat dalam kasus ini adalah 0,5. 0,5 ini adalah dosis dalam resep dibagi 50. 50 adalah minimal yang harus ditimbang. Ini adalah zat aktif. Kemudian kita pengenceran 10 kali jadi 500, sehingga hasilnya 5 mg. Nah, kemudian pengenceran kedua, yang saya timbang itu yang sudah dari pengenceran 1, jangan zat aktif lagi, sebanyak 50 mg. Nah, di mana setiap 50 mg campuran ini, ya, setiap 50 mg campuran pertama ini mengandung 5 mg. Benar ya? Ini kan? Setiap 50 mg-nya mengandung 5 mg, sehingga saya kalikan dengan 2.500 volume total setelah dilakukan penambahan SL. Hasilnya adalah 250 mg. Nah, kalau saya mau mengambil 0,5 mg saja, maka yang perlu saya timbang adalah 250 mg dari campuran 2. Kenapa? Karena setelah dilakukan pengenceran, ya, setelah dilakukan pengenceran ini, maka di setiap 2.500 mg mengandung berapa ini? Mengandung berapa CTM di 2.500 mg ini? Ada yang tahu? Yang di 2.500 ini mengandung berapa CTM?
50. Enggak, 50 ini mengandung campuran ini. Ini 5 miligram. Di 2500 ini mengandung 5 miligram CTM. Kenapa enggak 50? Karena 50 ini mengandung hanya 5 miligram gitu loh. Ngerti nggak? Karena 50 ini hanya mengandung 5 miligram. Ya oke, kalau kita mau bilang di setiap 2500 miligram campuran kedua mengandung 50 miligram campuran pertama, boleh. Tapi kan yang ditanya CTM. CTM-nya berapa? 5 miligram. Jadi 2500 ini mengandung 5 miligram zat aktif CTM. Nah, kalau saya mau ngambil 0,-nya, 0,5-nya, berapa tadi ya? 0,5 ya, sepersepuluhnya ya. Berarti kalau mau cara lain ya boleh aja 2500 dibagi 10. Maka hasilnya 250 juga. Gitu ya. Lebih seperti itu. Nanti silakan di play saja ya kalau seandainya ada yang bingung untuk pengenceran bertingkat. Nanti ada contoh soalnya kok. Oke, sekarang pengenceran bahan padat sediaan jadi ya. Kalau tadi kan zat aktifnya murni. Nah, bagaimana kalau seandainya dia sudah dalam bentuk sediaan tablet, di mana setiap tablet CTM ya atau klorfeniramin maleas itu mengandung 4 mg CTM-nya. Nah, maka kalau yang dipinta 23 mg bagaimana? Yang pertama 23 mg per 4 ya. Per 4 dikali 1 tablet ya, karena 1 tablet tadi mengandung 4 mg sehingga diperoleh 5 tablet ditambah 3 per 4 tablet atau 5 3 per 4 tablet. Nah, tablet CTM yang diambil adalah 5 tablet plus 1 tablet yang harus diencerkan terlebih dahulu. Bagaimana cara mengencerkannya? Itu kita buat 400. Kenapa nggak 10 kali? Kenapa nggak dibuat 10 kali, Pak? Kenapa nggak dibuat 10 kali? Karena yang ditimbangkan 50 mg. Nah, ini beda ya kasusnya. Karena 3 per 4 tablet ini kita mau pembagi yang memudahkan menghitung. Ya, misalnya 3 per 4 nih, dikali berapa biar jadi 100 ya, kali 400 ya. Dibagi 100, 100 kali 3 jadi 300 gitu maksudnya. Jadi cara kerjanya adalah ambil 1 tablet, ya bukan ambil 3 per 4 tablet ya, ambil 1 tablet dari CTM, kemudian tambahkan SL sampai 400 mg, ya boleh ditimbang dulu 1 tabletnya, kemudian nanti dikurangkan boleh, atau di-add-kan langsung di timbangan juga boleh. Kemudian karena CTM itu sudah berwarna ya, kalau nggak salah ya tabletnya warna kuning, sehingga tidak perlu karmin, tapi kalau memang tidak berwarna tambahkan karmin. Kemudian gerus sampai homogen dan ambil 300 mg-nya, karena 300 mg-nya setara dengan 3 mg CTM. Gitu ya. Karena kan kita butuh 3-nya saja. 3 mg, 20 mg-nya sudah tercakup di 5 tablet. Oke, kemudian ambil 300 ini kita tambahkan dengan 5 tablet tadi. Mau dibuat sediaan apa kan ini nggak dikasih tahu ya. Seterusnya ya. Oke, untuk yang ini bingung? Ada yang bingung nggak? Ada yang masih bingung ini untuk bagian ini? Tidak ada? 3 per 4 tabletnya. Kenapa 400? Hanya untuk mempermudah saja ya. Kalau pakai 500, 500 bagi 4 itu 125. 125 kali 3, 375 ya. Nggak bulat ya. Jadi pakai 400. Jadi kita bulat. Kita cari angka yang bulat. Ya, ketika kita mengencerkan, ingat ya, kita cari angka yang bulat. Kalau bisa bulatnya itu kelipatan 50. Ya, kita sebisa mungkin seperti itu. Agar mempermudah proses penimbangan. Ya. Oke, latihan sekarang nih. Dosisnya nggak usah ini, nggak usah kalian hitung. Kalau udah dosis juga nanti kalian satu ini ya, satu resep ini. Ini aja. Jelaskan cara pengerjaan resep tersebut. Ada yang mau coba?
jelas, tidak jelas. Halo, tadi saya terputus di bagian mana ya? Pengerjaan itu Pak, coba. Latihan, Pak. Oh, latihan. Latihan. Oke, berarti baru ya, baru putus. Latihan soal, Pak. Latihan soal. Berarti baru putus ya? Iya, baru putus. Saya baru lihat. Oke, siapa yang mau coba? Ada yang mau coba? Ada? Oh, ini satu serbuk minimal 200 ya, kalau bisa 200 mg, jangan terlalu kecil, satu pulversnya. Satu pulvis. Ada yang mau coba? Berapa dexamethasone yang ditimbang? Ada yang tahu berapa yang ditimbang dexamethasone-nya? Pengenceran Pak. Iya, berapa yang ditimbang dexamethasone-nya? Hasil setelah pengencerannya dapatnya 250 mg. Gimana caranya coba? Menggunakan pengenceran bertingkat. Yang pertama itu. Silakan Jenny, coba. Perhitungannya ya Pak ya? Ya, langsung saja. Cara Jadi bertingkatnya gimana? Yang pertama itu kita ambil 5, kan di situ 0,5, berarti 0,5 per 50 dikali dengan 500. Hasilnya itu 5 mg tadi. Terus untuk yang tingkat selanjutnya itu 5 per 50 dikali dengan 2500. Hasilnya 250 mg. Oke, ini setiap pulveres. Kan ini ditimbang 6. Oh iya Pak. Berarti berapa yang ditimbang? Ya tinggal dikali 6 Pak. Dikali 6, jadi ini dikali 6. Ini apa ini dikali 6? Oh, salah ring, berarti dari awal Pak, dikali 6-nya Pak. Iya benar ya, jadi dari awal dulu aja ya, biar enak ya. Berarti 0,5 dikali 6 sama dengan 3 mg, itu kan? Terus gimana pengenceran 3 mg? Kalau 3 berarti dia pakai yang satu aja Pak, yang 1:50. Oke, berapa hasilnya? 3 dikali 150 Pak. 150 mg. Terus diapain? Dibagi 6. Kan nanti ada pakai SL Pak, GS secukupnya Pak. Berarti ntar kita tambahkan SL. Ya sebenarnya SL itu dipakai dari pengenceran ini juga bisa. Oke, boleh ya kayak gini ya. Jadi nanti yang penting kan kita nimbang deksanya dulu gitu ya. Yang penting saya dapat dulu deksanya sejumlah 3 mg. Karena kalau nggak dilakukan pengenceran saya nggak bisa dapat deksa 3 mg. Oke, dengan saya menimbang 150 mg saya akan peroleh deksa 3 mg. Nah kemudian untuk dibagi 6, ya boleh lah ya ditambahkan SL misalkan biar jadi dibagi 6 itu 200, berarti berapa? 1.200 ya. 1.200 dibagi 100 dikurang 150, berapa hasilnya nih? 1.050 mg SL-nya. Boleh kayak gini. Jadi timbang dulu ini, tambahkan SL segini, kemudian nanti baginya kan enak. Ya, bagi sejumlah 6, 1.200 dibagi 6, berarti kan sekitar 200 mg ya untuk setiap pulveresnya. Boleh kayak gini, karena SL ini hanya untuk ditambahkan selain untuk pengenceran ya, selain dipakai untuk pengencerannya, di sini juga untuk mencukupkan volume pulvisnya. Karena kalau satu bungkusnya kecil sekali ya, misalnya ini saja nih, misalnya tadi si Jenny dari SMK ya, SMK Farmasi ya. Iya Pak. Oh ya, pantas tahu ya. Jadi kalau kalian hanya sampai sini saja, nanti kalian bingung ini 150, kemudian nanti buat ke dalam 6. Ya kalau nggak ditambahkan SL, lupa kalau di sini ada SL. Dan 150 bagi 6, berarti satunya berapa? 25 mg kan? Iya nggak? 25 mg. Ini kan gimana cara baginya ya, 25 mg ini repot. Ya, sehingga kita naikkan volumenya dengan penambahan SL.
Oke ya, terima kasih ya Jenny ya. Benar ya jawabannya. Yang penting kita dapat dulu 3 mg ini. Gimana caranya dapat 3 mg ini? Yaitu dengan cara pengenceran diambil 150. Gitu ya. Jadi yang ini SL-nya kebuang. Jangan dipakai untuk nambahin ini ya. Beda ya. Karena ini sudah berbeda. Kalau kita tambah lagi nanti naik lagi konsentrasinya nggak 3 mg. Gitu. Pakai cara ini bisa. Atau pakai cara yang lain sehingga SL-nya lebih sedikit yang terbuang. Ya, misalnya dibuat dalam ini kan dibuat berapa nih ya? Sebentar. Kalau yang tadi kan dibuat 50 kali. Ya, di 0,5 3 ya. Ingat ya, itu nggak baku ya, artinya kalian boleh saja pengencerannya jadi berapa gitu. Misalnya tadi 3/50 ya, jadi dibuat 2500 kan. Misalkan saya mau buat berapa ya, saya mau buat 20 pengenceran aja lah. Gitu, hasilnya berapa ini? 150 ya. Iya nggak? Sorry. Ini masih nggak bulat ya. Sorry. Ini hasilnya 60 gitu ya. 60 nggak bulat, nggak boleh. Misalnya 3 kali berapa yang bulat ya, 3 kali 50. Oh tadi sudah ya 3 kali 50 udah. Berarti benar 50 kali pengenceran, sorry. Nggak bisa ya kalau untuk yang kasus ini, memang harus 50 kali pengenceran. Ya, karena 3 kali 100, 300 lebih besar dari yang tadi. 100 kali pengenceran. Mending 10 kali pengenceran ya. 3 kali 100 kan 300. Gitu ya. 3 kali 50, sorry. 3 kali 50 kan 150. Jadi lebih baik 50 pengenceran. Kalau dibuat 100 pengenceran, lebih banyak. Kalau di bawah 50 pengenceran, 50 kali bisa nggak Pak? Kalau yang kasus tadi nggak bisa ya, karena 3 sih pengalinya. 3 dikali berapa biar hasilnya bulat? Ya 3 kali 5. Kalau 3 kali 4 kali pengenceran, hasilnya 120 nanti, nggak bulat juga. Jadi yang tadi memang harus 50. Oke, ada yang bingung untuk yang ini? Ada yang masih bingung? Untuk yang ini tadi? Ada? Yang nggak mengerti silakan saja tanyakan. Intinya kalau dia dalam bentuk resep ya, kita jangan selesai sampai penimbangan zat aktif. Apalagi dia diminta dalam bentuk pulveres. Kecuali dia diminta dalam bentuk suspensi. Ya kita tinggal tambahkan air sejumlah itu saja ya, add sekian mili. Tapi kalau dia dalam bentuk pulveres, kita tahu bahwa setiap bungkus itu ada volume minimal, paling tidak ya jangan terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nyulitin kita waktu kerja. Misalkan timbang 150 mg tadi ya. 150 mg kan udah ada SL-nya Pak katanya kan udah cukup tuh SL-nya untuk pengenceran. Terus 150 mg langsung mau dibagi 6. Waduh itu susah. Sehingga kita harus tambahkan dengan SL lagi sebisa mungkin satu bungkus itu sekitar 200 mg. Ya sekitar 200 mg sebisa mungkin ya. Lebih besar lebih bagus. Ya tapi jangan besar-besar juga, jangan sampai 1 gram lebih juga gitu. Ya. Jadi sekitar 200, biasanya sih 200 mg gitu ya kalau satu pulveres itu ya, satu bungkus. Jadi kalian kira-kira saja ditambahkan SL-nya berapa biar ketika dibagi 6 dia satu bungkusnya sekitar 200-an. Oke. Ini kalau saya suruh hitung dosisnya bisa jadi satu ini ya, satu resep ya, satu pertemuan nanti kalian, satu resep praktikum. Oke, sampai tadi kalau nggak ada yang ditanyakan saya lanjut lagi. Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke pengenceran bahan cair. Ya, yaitu zat padat dalam bahan cair. Nah, dalam pembuatan sediaan obat cair yang di dalamnya terdapat jumlah obat padat yang kecil ya di bawah 50 mg, maka harus diencerkan juga. Tetapi menggunakan pembawa atau pelarut yang terdapat dalam komposisi resep. Jadi nggak dengan SL ya, kalau dia larutan. Oke, kalau dia sediaan cair, maka kita gunakan pelarut atau pembawanya. Contohnya, bila dalam takaran obat, ini 50 ya, sorry. Bila dalam resep takaran obat yang harus ditimbang adalah 25 mg dan dilakukan pengenceran sampai volume 10. Biasanya kita pakai pengencerannya sampai volumenya 10 mili, bukan 10 kali.
Ya, kalau 10 kali berarti 500 0,5 mili kan ya. 500 miligram itu kan 0,5 mili. Nah, kalau seandainya 25 miligram di larutan 0,5 mili, kita juga bingung ngambilnya gimana. 0,5 mili di gelas ukur itu kan terlalu kecil ya. Sehingga kita biasanya diencerkan sampai volume 10 mili. Maka perhitungan pengenceran yang diambil adalah 25 mg per 50. Kenapa 50? Ini jumlah minimal yang boleh ditimbang. Ya, dilarutkan dalam 10 mili, dikalikan 10 mili, sehingga diperoleh 5 mili. Hasil pengenceran yang diambil adalah 5 mili. Gitu ya. Nah, ini ada contoh dalam sirup dengan komposisi etilmorfin. Sorry, ini sebelum saya rubah lagi ya. Mentolnya ini 500 mg. Yang alkoholnya adalah 2 mili. Nah, siapa yang mau coba bagaimana cara mengerjakannya? Ada yang tahu? Saat pembawanya pelarutnya makanya sirup timi, Pak. Iya, gimana berarti cara kerjanya? Untuk perhitungannya berarti tinggal 30 mg per 50 mili dikali dengan 10 mili. Sama dengan 6 mili ya. Kemudian cara kerjanya gimana? Cara kerjanya? Timbang. Untuk timbang dan ambil semua bahan. Untuk timbangnya 50 mili. Timbang 50 mg etilmorfin. Masukkan ke dalam, pakainya gelas ukur atau apa nih, Pak? Iya, boleh ke gelas ukur boleh. Berarti masukkan ke gelas ukur, tambah. Pertama ini dulu deh, Pak, airnya dulu. Ya, nggak bisa dipindahin ya. Iya. Jadi airnya dulu 10 mili di dalam gelas ukur, baru nanti tambahkan 50 mg etilmorfinnya. Terus aduk sampai homogen. Ntar baru diambil 6 mili, Pak. Sisanya simpan atau buang. Kalau untuk tadi ya jangan kita 10 mili dulu baru ditambahkan, karena nanti volumenya lebih dari 10 mili. Ya, jadi caranya setelah ditimbang ya etilmorfinnya masukkan ke dalam mortir ya. Kemudian tambahkan dulu sirup timinya sedikit ya, kemudian baru pindahkan ke gelas ukur boleh. Atau setelah ditimbang kan dia pakai kertas perkamen, langsung masukkan saja ke gelas ukur juga boleh ya. Gitu ya. Yang penting dilihat kelarutannya pada sirup timi ini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Timbang 50 mg dilarutkan dalam sirup timi hingga 10 mili. Kemudian larutan diambil sebanyak 6 milinya. Kemudian setelah itu bagaimana? Tambahkan 500 mg mentol dan 2 mili alkohol, atau mentolnya mau dilarutkan dulu di alkohol bisa. Baru dimasukkan, baru ditambahkan sirup timi lagi. Tapi bukan sirup timi sisa 4 mili ini, sirup timi baru. Ya, kalau pakai sirup timi sisa 4 mili ini kan ada kandungan etilmorfin lagi. Pakai sirup timi baru, di-add-kan lagi 10 mili. Oke ya. Oke, untuk yang sediaan cair. Kemudian untuk yang ini pengenceran ya. Pengenceran ini tidak akan saya bahas ya karena sudah pernah dibahas. Oke, V1M1, V2M2 misalkan dalam kasus ini ya dipinta volume etanol 70% sebanyak 500 mili, sementara kita hanya punya yang 95%. Bagaimana cara menghitungnya? Maka tinggal kita kalikan saja ya. 70 kali 500 itu adalah 35.000. 35.000 dibagi 95. Berapa hasilnya? 35.000 dibagi 95. Berapa? Ada yang tahu? Berapa? 35.000 dibagi 95. 368,42, Pak. 42 ya. Berarti ini kan tinggal dikurang saja 500 kurang di 2. Ini adalah volume air yang ditambahkan. Atau kalau memudahnya, ambil 368,42 etanol 95%, tambahkan air hingga 500 mili. Maka kita akan memperoleh konsentrasi akhir adalah 70%. Ya. Nah, sekarang kalau dia dalam sediaan setengah padat, prinsipnya sama dengan sediaan cair, di mana pengencerannya menggunakan basis dari sediaan setengah padat itu. Ya,
Jangan menggunakan basis yang lain, jangan menggunakan SL. Ya, nambah kerjaan aja kita kalau ada SL di situ ya, harus larut dalam basis dan seterusnya. Ya, jadi tinggal kita encerkan dengan apa? Dengan basis krimnya. Misalkan basis krim yang digunakan Vaseline atau apa ya, terserah ya, tergantung dari basis yang digunakan. Misalkan ini, prinsipnya sama seperti pengenceran, triamcinolonnya adalah 0,1% dari 30 gram. Berarti kan 30 gram sama dengan 30.000 miligram. Hasilnya adalah 30 miligram. Beratnya kan di bawah 50 miligram berat akhirnya. Sehingga harus dilakukan pengenceran. Kita karena dia 30, berarti kita pengenceran 10 kali ya. 30 per 50 dikali 500. Ingat 500 dari mana? 10 kali dari 50. Oke, sama dengan 300 mg. Jadi kita timbang ya 50 mg triamcinolon asetat, kemudian kita tambahkan hingga 500 mg dengan basisnya, dan kemudian kita ambil 300 mg-nya. Ya, sehingga diperoleh 30 mg zat triamcinolon asetat. Nah, setiap 300 mg ini mengandung basis 270 mg dan 30 mg zat aktif. Begitu juga dengan yang gentamisin sulfat. Tapi kalau gentamisin sulfat ini tidak pengenceran ya, langsung saja. 1%-nya adalah 300 mg. Sehingga basis krimnya adalah 30, ya total dikurang 300, langsung ditambahkan 30 mg ya zat aktifnya, atau langsung ditambah dengan 300 juga. Sehingga diperoleh 29,400 mg atau 29,4 gram. Ditambah 10%. Ya, ditambahkan 10% ini. Bentar ya. Ketika kita menimbang basis awal. Ya, kenapa kita lebihkan? Karena ketika kita menimbang basis awal itu kan nanti akan kita timbang lagi ya basis itu, sehingga ketika kita ambil itu kan ada yang tersisa ya kalau krim itu ya di wadahnya, di wadah pertama kita ngambil. Jadi penambahan perhitungan basis krim menjadi 32 gram karena ada basis krim yang akan digunakan untuk pengenceran. Tetapi jangan lupa basis krim yang dicampur dengan gentamisin sulfat dan hidrokortison harus ditimbang sebanyak 29,4. Ini kalau yang di awalnya saja. Semua basis yang harus kita timbang adalah sekian, tetapi ketika kita mau mencampurnya hanya 29,4 saja. Oke. Sehingga hasil akhirnya adalah 30 gram. Gitu ya. Nah, untuk pengenceran alkohol ini juga sama dengan pengenceran cairan tadi ya. Ya, hanya beda contohnya. Coba ini. Ada yang mau coba nggak? Ada yang mau coba? Ingat yang ditanya etanol, jadi nggak usah pusing-pusing ngeliatin semuanya. Ada yang mau coba? Ada yang mau mencoba setelah melihat soalnya? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Itu pakai yang M1V1 sama dengan M2V2 ya? Iya. Oke, silakan. Gimana caranya? Kan yang di resep itu etanol 96%. Berarti M1-nya 9,96. V1-nya 500 mikroliter. Terus? Lalu sama dengan M2-nya pakai yang 0,8. 0,8 dikali boleh. Jadi tinggal 0,96 dikali 500 dibagi 0,8.
Hasilnya 44,35 mikroliter. Gimana cara kerjanya? Ini gimana? Maksudnya, ini rumus untuk mengencerkan ya, bukan untuk memekatkan. Kalau gini hasilnya gimana berarti? Coba ada yang bisa. 44,35 ya hasilnya ya. Bukan lebih tinggi. Coba siapa yang... Kalau pakai cara ini. Berapa hasilnya? 0,9. 600 mikroliter. 600 mikroliter hasilnya. Terus bagaimana cara 600 kerjanya? mikroliter. Oke, berarti salah. Gimana cara kerjanya? Ada yang tahu? Gimana ini maksudnya? Dapat 600 mikroliter 0,8 ini. Kita tambah nggak sih pas 100, jadi 600 itu dikurang 500 yang ini. Gimana? Gimana? Nggak jadi deh Pak, salah nanti. Nggak apa-apa, dicoba saja ya, nanti nggak tahu salahnya gimana. Kita kan mau menentukan ini, saya tanggal 80%-nya berapa. Padahal kan dari rumus pengertian kan udah dapat 600 nih. Berarti kita tambahkan aja. Berarti 600 kurang 500 kan 100 nih. Berarti 100 ini yang harus kita tambahkan supaya terjadi 80%. Kita kan nggak mau begini ya, kasusnya itu kita punya 80%. Kita punya 80%. Gimana caranya di resep itu dipinta 96%, padahal resep itu lebih tinggi loh konsentrasinya. Bisa nggak kita pakai yang 80% itu untuk menggantikan yang 96% ini? Kalau kita 600 mikroliter, bagaimana jadi? Diambil 600 mikroliter, 80% etanol, langsung dijadikan seperti ini. Ini langsung diganti saja. Berarti supaya naik konsentrasinya, kita kurangkan aja volumenya, Pak. Kan volume itu kan berkurang. Gimana? Hasilnya kan 600 mikroliter nih ya. Nah, terus diapakan gitu hasilnya? Ada yang tahu? Diapakan gitu. Saya punyanya 80%. Sementara di resep itu 96% sebanyak 500 mikroliter. Kalau saya pakai rumus ini hasilnya 600 mikroliter. Apakah saya ganti jadi 80% sebanyak 600 mikroliter? Ini kita hapus karena kita nggak punya. Bisa nggak? Bisa. Ini saya hanya memberi contoh yang lebih variatif ya. Kalau di praktikum sih nggak ada sih kayak gini. Cuman saya nambah wawasan kalian saja. Bisa nggak kira-kira? Bisa sih. Bisa sih. Oh, jadi ragu. Kok ragu pakai C? Bisa Pak gitu. Nggak apa-apa. Bisa Pak. Karena kan sama aja 0,9 kali 500 kan 0,8 kali 600 juga kan sama dengan itu. Jadi bisa. Jadi dengan saya menggantikan 96 oleh etanol 96% sebanyak 500 ml dengan 80% sebanyak 600 mikroliter, sorry bukan mili ya, mikroliter, maka formula ini tidak masalah. Tidak menurut saya. Tidak apa-apa. Silakan, ada yang berpendapat lain. Gak apa-apa kalau berpendapat mah nggak ada yang salah ya. Ada yang mau berpendapat lain? Ada yang mau berpendapat lain? Bisa ya jawabannya. Pakai cara itu boleh, kalau saya lebih senang pakai cara ini. Lebih rumit sih memang, tapi lebih lebih rasional aja kita mengerjakannya itu. Maksudnya lebih mudah dimengerti. Kalau yang tadi kan kayaknya bingung kan. Bagaimana cara ini? Cara ini itu pertama kita cari tahu dulu. Sebenarnya konsentrasi etanol 96% di produk akhirnya itu berapa sih? Gitu. Produk akhirnya kan 5 mili tuh. Kita dapat akhirnya, ternyata di akhir nanti, etanol itu hanya tersisa 9,6%-nya. Konsentrasi akhir setelah diencerkan oleh Aquades,
gliserol, propilen glikol, sorbitol, dan seterusnya itu ternyata menjadi 9,6%. Kemudian barulah kita pakai persamaan ini. Ya hasilnya sama sebenarnya. Jadi kalau saya menggantikan 96% sebanyak 500 mikroliter dengan 600 mikroliter etanol 80%, itu bisa melarutkan, gitu ya. Bisa melarutkan juga acetaminophen itu sebanyak 120 mg. Begitu. Jadi jawabannya bisa. Ya jangan ragu-ragu ya, cara ini juga bisa. Lebih simpel malah cara ini. Tapi kalian agak bingung nanti gimana. Nah kalau begini ini lebih enak. Pertama cari tahu dulu konsentrasi etanol akhir nanti berapa sih setelah dia jadi bentuk sediaan. Oh ternyata di akhir nanti dia itu konsentrasinya 9,6%. Nah saya masukkan ke persamaan 80% dikali V sama dengan 500 mikroliter dikali 9,6%. Ya, sehingga diperoleh 600 mikroliter. Gitu. Ya sama saja. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, ini cepat juga kelas ini ya. Biasanya tadi sampai 2 jam. Siapa yang mau bertanya? Atau ada belum mengerti di bagian mana gitu, saya persilakan. Kok cepat ya kelas ini ya? Saya dari tadi hampir 2 jam, 2 kelas tadi. Kenapa yang cepat? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Mungkin nanti besok kita asistensi ya. Kalian hari apa ya kelas A ini? Hari apa praktikumnya? Besok, Pak. Besok. Jam berapa? Jam 1, Pak. Oh, jam 1 ya. Oke ya. Nah, berarti sampai bertemu besok ya. Di asistensi dan pengarahan praktikum pertemuan ke berapa ya? Ke 3 ya. Baik, kalau tidak ditanyakan, sebentar saya stop recording dulu.